Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kita kembali bertemu lagi dengan saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Masih Adonai, haleluya. Yang senantiasa setia mengikuti channel kami tentang berita Sion, berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Pada saat ini saya hadir lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, oleh karena didorong oleh Roh Kudus untuk harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, dengan demikian tema kali ini akan saya bawakan topik pembicaraan atau topik penyampaian adalah dengan topik hikmat Tuhan, hikmat Kristus, hikmat Salomo, hikmat Kristus berseru-seru memperdengarkan hikmatnya kepada setiap orang di mana saja mereka berada. Haleluya. Haleluya. Itu topik dari pembicaraan penyampaian firman Tuhan ini. Haleluya. Kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, haleluya. Tahun ini tahun program yang Kau berikan kepada kami, yaitu tentang perlengkapan senjata rohani. Gereja dilengkapi dan perlengkapan senjata rohani untuk menghadapi perang Armageddon, Magog dan Kesamaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program pembukaan hikmat Salomo, pembukaan rahasia buku hikmat Salomo yang dibukakan supaya setiap orang mendengarkan setiap seruan hikmat Salomo itu kepada kaum suku bangsa dan bangsa-bangsa di mana saja mereka berada. Haleluya. Di mana saja kami berada, di mana saja mereka berada. Haleluya. Dengan demikian pembukaan firman Tuhan mengajar tentang doa peperangan, mengajar tentang doa pembukaan firman Tuhan, mengajar tentang segala sesuatu, sehingga berbahagialah mereka mendengarkan hikmat Salomo, karena Salomo telah berbahagia karena dia meminta hikmat dari Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih ada, namun lebih daripada Salomo adalah Engkau Yesus Masih adalah, karena sumber hikmat itu berasal dari Kristus. Hikmat Salomo berasal dari Kristus Yesus. Dengan demikian Engkau Yesus adalah sumber hikmat yang melebihi hikmat Salomo. Terima kasih, kami muliakan dan menghormati Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Dengan hikmat itu akan menjadi pelita dan menjadi pada akhirnya menjadi seperti bintang timur yang bersinar bercahaya dalam hati kami, sehingga semakin orang bercahaya di bumi ini seperti bintang-bintang di langit. Haleluya. Karena mengikuti hikmat petunjuk hikmat kemenangan Salomo dan juga petunjuk hikmat Tuhan Yesus Masih Adonai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan kesaksian dan penguraian apa itu hikmat Salomo dan apa itu buku hikmat Salomo dibukakan tahun ini, dan juga apa itu hikmat Kristus, dan juga bagaimana hikmat itu dia berseru-seru harus memperdengarkan suaranya. Haleluya. Untuk memberikan didikan, maka kita lihat dulu satu firman Tuhan, beberapa firman Tuhan yang berdasar, yaitu yang pertama adalah Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Itu dasar firman Tuhan pertama. Haleluya. Kita lihat sebelum kita lihat ini. Haleluya. Jadi sebelum kita masuk ke hikmat itu dia berasal dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah salah satu hikmat Yahweh. Ada hikmat Kristus juga, dan ada hikmat
Salomo yang Bapa berikan kepada Salomo waktu Salomo meminta. Nah, di ayat ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman itu dia menjadi terang, dia menerangi. Kaki ini bercerita tentang apa? Kalau arti rohani dari kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Kalau kaki kiri itu adalah berhubungan dengan iman. Jadi kita bisa percaya iman, beriman kepada firman Tuhan. Dengan firman itu akan membawa kita kita berjalan dengan iman. Kaki iman menuju ke surga, suatu kebenaran ke surga. Itu pelita bagi kaki dan terang di jalanku. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi nama jalan ke surga itu, kalau nama jalan ke surga itu namanya Yeshua HaMashiach Adonai. Kalau nama jalan ke istana presiden, ada namanya sendiri, Jalan Sudirman umpamanya. Atau ada nama jalan ke kantor bupati umpamanya Nabire, berarti ada namanya Jalan Merdeka. Haleluya. Tapi jalan menuju ke surga itu nama jalan adalah Yeshua HaMashiach Adonai. Sampai lewat ikut Yesus baru ikut Yeshua baru dia sampai ke surga. Haleluya. Yang berikutnya, terang di jalanku. Terang itu bercerita tentang apa? Terang itu firman Tuhan. Terang itu terang Roh Kudus. Roh itu dia menerangi. Haleluya. Roh itu dia menerangi. Ini kita masuk ke hikmat. Jadi kita bisa arti terang itu apa ya? Oh, arti terang itu terang firman Tuhan. Terang Roh Kudus. Roh Kudus dia menerangi. Dia menjelaskan. Dia memberitahukan secara detail. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke surga, aku mengutus Roh Kudus. Karena Roh Kudus dia datang, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus dia akan memberitahukan semua. Apa yang Bapa kasih tahu, apa yang Yesus kasih tahu, itu yang Roh Kudus akan sampaikan. Haleluya. Iya. Itu terang firman Tuhan. Jadi sebentar akan menyampaikan firman Tuhan atau hikmat-hikmat yang disampaikan itu. Haleluya. Itu dari firman Tuhan. Haleluya. Kita lihat lagi apa itu terang firman Tuhan di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar mengincin dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Ikuti jalan terus. Ikuti jalan firman Tuhan, jalan Yesus terus. Perhatikan dia pelita dia menyala di tempat gelap. Pelita di tempat gelap itu apa? Kaki dia tanpa Roh Kudus dia menyala di tempat yang gelap. Tempat penuh kejahatan, penuh kuasa kegelapan, tempat yang penuh sampah dunia. Itu Papua. Haleluya. Itu dalam hati manusia yang belum mengenal kebenaran. Begitu mengenal kebenaran, hati manusia dia memperhatikan firman Tuhan. Terus firman Tuhan itu terang, itu dia masuk. Terang dia pelita, kaki dia mulai masuk. Kaki dia itu Roh Kudus. Haleluya. Karunia dia mulai masuk. Lama-lama yang tadi pelita tidak berubah menjadi bintang timur yang gilang. Haleluya. Bintang timur itu siapa? Yesus sendiri ada di dalam hatimu. Haleluya. Dia terbit dalam hatimu. Haleluya. Lalu dia mengeluarkan apa? Firman Tuhan yang dari Bapa, dari Yesus HaMashiach Adonai. Haleluya. Ini bukan dia yang berbicara, tapi Roh Tuhan yang berbicara. Roh hikmat yang berbicara. Roh pengertian yang berbicara. Haleluya. Puji Tuhan. Dari dalam hati siapa? Hati Salomo, hati para nabi-nabi, hati para rasul. Itu Roh Tuhan yang berbicara. Haleluya. Jadi mereka yang berbicara. Para nabi, para rasul, para hamba-hamba Tuhan. Mereka yang berbicara. Jadi Roh Tuhan itu datang di hati mereka. Lalu mereka yang berbicara. Haleluya. Sehingga itu makanya di ayat berikut dari 2 Petrus 1 itu ayat yang
20 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Yahweh. Jadi para nabi, para rasul, Salomo memperdengarkan hikmatnya dalam Amsal Salomo. Ya, dalam Amsal Salomo dan juga dalam pengkhotbah. Itu tuh Roh Kudus. Mereka berbicara atas nama Yahweh. Karena pelita atau Roh Kudus itu ada dalam mereka. Hikmatnya dalam mereka. Haleluya. Jadi Salomo itu dia dapat dari mana hikmatnya Salomo. Haleluya. Dia dapat ketika dia berdoa. Dia diangkat dengan pengetahuan, belum ada pengetahuan apa-apa. Dia masih muda. Dia rasa memimpin 12 suku Israel itu, dia terasa tidak mampu. Akhirnya apa? Dia pergi berdoa. Haleluya. Rahasia doa Salomo yang Tuhan kasih tahu sama kami itu begini. Rahasia doa Salomo yang Tuhan kasih tahu sama kami. Haleluya. Tapi itu saya akan nyanyikan dalam nyanyian kami dalam bahasa bahasa suku salah satu suku yang ada di pedalaman Papua. Dia punya nada doa dari Salomo itu, dia minta kepada Bapa itu begini. Haleluya. Anikika aimana kaimaya ewadanino Israel pemagati mikago marimaya kagadanino dimi boko madaboko Israel pemagati mikago mari dimi mana tiga natopia gayo kati haleluya. Dan selanjutnya, jadi itu artinya begini, saya ini masih muda, saya baru diangkat jadi Raja Israel. Tetapi saya tidak mempunyai hikmat, punya pengetahuan dan kebijakan untuk mengatur dan memimpin bangsa Israel yang besar ini. Haleluya. Lalu dia berdoa, dia minta kepada Bapa di surga, Bapa berikan saya hikmat, gaya di miboko itu berikan saya hikmat, pengetahuan, hikmat kepada saya untuk memimpin orang Israel. Haleluya. Sehingga memang Tuhan berikan pada dia hikmat Salomo karena kau minta hikmat. Haleluya. Itu yang pertama. Tapi itu waktu dia pergi berdoa itu, ya mamanya juga turut berdoa sama anaknya. Ya siapa mamanya? Barseba dia punya doanya itu yang Tuhan kasih tahu sama kami itu seperti begini. Ya. Yang Tuhan kasih tahu sama kami itu begini. Iya, Tuhan kasih tahu sama kami itu begini. Haleluya. Yang Tuhan beritahukan itu doanya mamanya mendukung doa anaknya itu. Haleluya. Saya akan menyanyikan juga dalam bahasa Haleluya. Haleluya. Ika wawai Salomo kau wau gawiye ya mau gawiye di mikaga te kau ipada nikiyokanu etuge kau kawai kau ayi wa mai da kaya me apa ya bagi kau di mana menitau no tamana menitau no etuge kau kawai kau ayi wa mai da kaya me apa ya bagi kau di mana menitau no tamana menitau no. Itu doa mamanya. Artinya begini dalam Mazmur itu dia artikan begini. Mamanya kasihan lihat anaknya yang baru dilantik dinobatkan menjadi Raja Israel. Dia sudah pusing 7 keliling, mamanya perhatikan dia dan tidak pimpin bagaimana. Dia sudah ke utara, ke timur, dia bingung. Haleluya, mamanya belas kasihan. Sehingga dengan demikian mamanya panjatkan doa. Jadi mamanya berita kepada kau berdoa harus minta kepada Bapa di surga, yaitu Tuhan yang ayam pimpin ayammu, yaitu Tuhan yang Raja Daud. Waktu dia berdoa itu, lalu mamanya beritahukan bahwa kepada Bapa di surga, Bapa di surga itu Salomo itu dia sudah datang kepada engkau di tempat matahari kehidupan, sumber hikmat matahari kehidupan. Jadi semua engkau berikan, semua engkau limpahkan kepada anakku.
Tadi nada itu tadi nada dalam bahasa Med artinya begitu. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi sehingga dari jawaban dari permintaan dari Salomo sendiri minta hikmat untuk memimpin bangsa Israel, hikmat diberikan, pengetahuan diberikan, hikmat diberikan. Haleluya. Sehingga Bapa diberitahu sama kami itu bahwa tahun ini, tahun 2023 ini, hikmat Salomo itu akan diseru-serukan di tembok-tembok. Haleluya. Jadi dari mamanya juga Barseba mendukung anaknya punya doa, dan memang dari mama dan anaknya berdoa sama-sama untuk meminta hikmat dari Tuhan. Salomo dia rasa dia bilang tidak mampu, dia harus meminta hikmat yang daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sehingga Tuhan memberikan hikmat, sehingga orang-orang datang heran-heran ke kepemimpinannya. Nah, ini yang diseru-serukan. Sesuai dengan tema tadi diberitahukan bahwa topik pembicaraan Tuhan suruh sampaikan bahwa dengarlah, hikmat Salomo sedang diseru-serukan di jalan-jalan, di tembok-tembok. Baik, kita baca ayatnya, Bapak suruh bacakan di Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 7 dulu. Tujuan Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Salomo dapat hikmat dari Salomo. Salomo dia beritahukan hikmat itu dari Raja Daud kepada anaknya Salomo. Dia Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. 4. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijakan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu, dan baiklah orang-orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Haleluya. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Haleluya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau orang malas belajar itu orang bodoh, dikatakan firman Tuhan. Dia menolak itu didikan dan hikmat Tuhan. Haleluya. Dia merasa mungkin dia punya hikmat, punya pengetahuan, pengetahuan, dia pernah belajar. Saya mau kasih tahu, ada 3 hikmat, 3 bentuk hikmat. Hikmat Yahweh, hikmat Kristus. Hikmat Yahweh itu luas, tidak dapat diselamatkan akal manusia, sumbernya ada di sana. Lalu ada hikmat Kristus. Dari hikmat Kristus ini juga ada hikmat Salomo, buku hikmat Salomo. Salomo dia memperoleh dari mana? Ya tadi dari dia berdoa. Haleluya. Setiap manusia itu punya pengetahuan, hikmat, pembukaan firman Tuhan, pewahyuan bagi orang yang berdoa meminta. Haleluya. Matius ayat 7-8. Jadi hikmat yang dari Tuhan itulah diseru-serukan. Namanya hikmat untuk bagaimana cara peperangan rohani. Hikmat untuk cara bagaimana. Jadi Salomo dia minta supaya dia bagaimana dia memimpin Israel dengan hikmat Tuhan. Haleluya. Oh, itu raja-raja di muka bumi itu datang studi banding sama Salomo pada waktu Raja Salomo dia memerintah. Sampai raja yang ada di bukti di Indonesia itu salah satunya siapa? Majapahit. Majapahit itu dia datang meminta hikmat di Salomo, kerajaan Salomo yang ada di jantung Papua sana. Bukan di Israel, tapi dia ada di jantung Papua, di Israel, di Papua sana. Kerajaannya itu remuk, tapi puing-puingnya masih ada. Zaman itulah hikmat Salomo diberikan kepada Majapahit. Lalu Majapahit pulang ke tanah Jawa dan mendirikan Candi Borobudur. Itu dia ada pada zaman itu. Haleluya. Jadi pengetahuan hikmat tentu berikan kepada Salomo. Haleluya. Ini tahun hikmat Salomo. Itu buku itu dibukakan kepada setiap orang yang meminta kepada Tuhan. Haleluya. Tahun ini diberseru-serukan. Jadi dia berseru. Amsal Salomo. Kita lihat di Amsal 8 lagi. Jadi ada 3 sumber tadi, lupa. Itu tadi ada 3 sumber, yaitu ada hikmat Salomo, ada hikmat manusia. Hikmat manusia itu pun jadi ada hikmat Yahweh, ada hikmat Kristus. Hikmat Kristus itu menurunkan hikmat Salomo. Dari Salomo itu juga ada hikmat manusia. Selain buku hikmat Salomo ada hikmat manusia. Hikmat manusia itu akan dihilang dan dia tidak berlaku di dalam
kerajaan surga. Dan pemberitaan kerajaan surga, pemberitaan firman Tuhan tidak berlaku. Yang berlaku adalah hikmat Salomo, hikmat Kristus. Haleluya. Hikmat manusia tidak berlaku. Yakobus 3 itu ayat yang ke-13 12. Hikmat manusia itu penuh dengan iri, benci, dengki, dendam, perceraian. Ada dan juga itu hikmat manusia ditiadakan. Sama dengan kain kotor di hadapan Tuhan. Juga ada juga hikmat setan. Setan itu punya hikmat. Setan punya hikmat itu dia mendatangkan ini kebodohan, kemiskinan, ketelanjangan, keterbelakangan. Hikmat setan itu penuh dengan ini. Bagaimana cara mencuri, cara membunuh, cara berperang, secara fisik, cara membunuh, cara pakai hikmat setan itu, cara belajar ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, itu semua hikmat setan habis. Haleluya. Hikmat setan ini selalu berlawanan dengan hikmat Bapa, hikmat Yesua, dan hikmat Salomo. Haleluya. Jadi nanti hikmat dari Salomo punya hikmat dari Tuhan ini dia akan kalahkan hikmat setan. Dan itu mulai tahun ini. Haleluya. Dengan demikian kita harus perhatikan baik-baik bagian ini. Haleluya. Kalau kita tidak mengerti ini, orang yang punya hikmat setan itu orang bisa bermain dengan berbagai cara. Haleluya. Mempermainkan orang-orang di dalam Kristus, dalam orang-orang Kristen dia bisa dipermainkan hikmat setan. Pemanya ini dia baru naik jadi bupati. Bupati itu belakang dia orang pakai hikmat setan juga guna-guna untuk kasih pikirannya daripada bupati. Dia ikut orang yang tadi punya dia. Bupati hanya menjadi boneka di tangan seorang pawan. Haleluya. Karena dia belum tahu. Oh, dia harus waspada kalau sudah naik jadi pemimpin. Dia harus waspada. Ada yang lawan, ada kawan. Ada yang datang dengan berbagai cara. Haleluya. Nah, di situ. Nah, di situ kita harus perhatikan. Jadi kalau orang sudah diberitahukan bahwa begini dia harus waspada, harus hati-hati, harus sadar. Haleluya. Ini bagaimana cara untuk membuka hikmat Salomo. Hikmat Salomo itu akan dibuka, itu dia arahnya itu dari arah daerah Tigi, Deyai, Papua, Mewo di daerah Papua. Nah, dari sana. Hikmat itu akan dibukakan, dibicarakan, dan sedang diberitakan, sedang diserukan. Haleluya. Haleluya. Ada hikmat manusia yang Tuhan berikan kepada kepintaran kepada juga Israel. Tapi Israel itu yang ada di Yerusalem. Itu beda. Israel IQ kepintaran Tuhan berikan pada orang Israel yang ada di Yerusalem sana. Itu hikmat, itu manusia juga. Tapi mereka itu mempunyai hikmat pengetahuan yang Tuhan berikan khusus kepada mereka. Mereka menciptakan alat teknologi dunia ini. Karena Israel itu bangsa pilihan. Tapi nanti di timur, di Papua itu akan dibukakan hikmat Salomo. Haleluya. Jadi kalau cerita di Wandamen itu dibilang itu Pasai pergi, Pasai itu artinya hikmat kepintaran, jalan bersama orang Israel di sana. Tapi kalau yang tinggal itu adalah Kuri, itu hikmat kebodohan, roh hikmat kebodohan. Roh hikmat kebodohan harus dibunuh, harus dihancurkan. Tidak boleh orang Papua tahan dia, tapi harus bakar, musnahkan dia supaya datang roh hikmat. Haleluya. Pasai kembali atau roh hikmat dia kembali. Haleluya. Roh pengetahuan, roh hikmat. Haleluya. Roh hikmat yang dari Tuhan ini, dari Bapa, dari Yesus, dari Roh Kudus ini. Haleluya. Ini berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Apa itu? Kita lihat di Amsal 8. Di Amsal 8 ayat yang ke-1 sampai 7. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tembok-tembok yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Hikmat dia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota. Pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru dan kepada anak-anak manusia aku tujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang yang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah karena aku akan menyatakan perkara-perkara dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku menyatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Haleluya. Segala perkataan mulutku adalah adil dan tidak ada yang belat-belit atau serong. Haleluya. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku dari lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Haleluya.
dan seterusnya. Jadi hikmat Tuhan itu dia berseru di tembok-tembok. Haleluya. Di jalan-jalan. Hikmat Tuhan itu apa? Hikmat ya pembukaan firman Tuhan. Pembukaan buku hikmat Salomo dibukakan. Haleluya. Bagaimana Salomo dan menjadi kerajaan yang luar biasa. Karena dia minta hikmat maka kerajaannya diberkati. Haleluya. Itu dia luar biasa, dan emas perak itu kotanya dibentuk berdiri di atas, dibentuk oleh kayu-kayu dan juga emas perak kotanya. Itu dan tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi sampai akan berdiri kerajaan 1000 tahun damai. Di bumi orang akan buat mimpi-mimpi raja-raja di bumi untuk negara-negara bangsa-bangsa untuk mendirikan negara seperti itu tidak bisa. Tidak ada bandingnya di muka bumi. Di mana kerajaan Salomo yang sudah hilang karena dosa itu. Haleluya. Itu. Sehingga hikmat itu dia berbarengan dengan doa peperangan rohani. Haleluya. Jadi kalau kita selain berperan dalam peperangan rohani melawan roh jahat dan melawan kuasa kegelapan dan ini, kita juga menggunakan hikmat Tuhan. Hikmat Salomo. Haleluya. Bagaimana hikmat Salomo itu kita harus berdoa minta. Haleluya. Untuk hikmat Salomo ini. Haleluya. Ketika hikmat Salomo itu dibukakan dan diberitahukan lewat, diekspos lewat baik itu melalui channel-channel kami, video-video kami. Ya, bagi orang-orang itu harus percaya, harus yakin, harus terima cara strategis bagaimana. Haleluya. Sebab orang berbicara atau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan baik di perjanjian lama, para nabi, para rasul itu bukan atas kehendak mereka. Itu Roh Kudus yang mendorong mereka. Kapan mereka belajar ilmu pengetahuan tentang sekolah teologi? Tidak ada. Itu Roh Kudus yang ada dalam hati masuk. Dia menjadi pelita. Perhatikan pelita dalam tempat gelap itu. Dia bercahaya. Bintang timur itu bersinar dalam hatimu. Oh, bintang timur itu sedang bersinar dalam hati. Sehingga dari dalam bintang timur siapa? Yesus sedang menampaikan firman-Nya. Haleluya. Kalau di Israel dibilang hari ini, masa hari ini di Israel dibilang itu tahun Elohim berbicara. Tahun Elohim berbicara dari dalam mulut hamba-hamba Tuhan. Dari mulut anak-anak kecil. Dari mulut orang-orang teruna yang takut akan Dia. Haleluya. Kalau kita di timur bilang itu Tuhan tahun Elohim pembukaan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus dia berbicara, Roh Kristus dia berbicara, Roh hikmat buku Salomo dia berbicara, menyampaikan didikan, menyampaikan pengetahuan, menyampaikan bagaimana strategi yang harus dibangun untuk mengalahkan iblis, dosa dan kelemahan, kenaginan. Haleluya. Mengadakan bagaimana cara supaya namanya terdaftar dalam buku kehidupan di surga. Menunjukkan jalan-jalan. Haleluya. Menunjukkan jalan-jalan. Haleluya. Sehingga jalan kebenaran, jalan menuju ke surga itu tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran manusia, oleh angin-angin rupa pengajaran manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 itu ayat yang ke-12, 13 itu. Kita bukan lagi anak-anak yang diobang-ambing kalau rupanya pengajaran manusia dalam kelicikan menyesatkan. Haleluya. Tapi kita dewasa penuh dalam Kristus Yesus Masihan untuk berseru menyampaikan hikmat-hikmat Salomo. Pembukaan hikmat Salomo, menyampaikan hikmat Tuhan. Haleluya. Jadi hikmat itu bisa diberikan. Jadi kalau hikmat itu ada 3 bentuk. Orang kadang-kala belajar hikmat manusia itu biasa mulai dari TK, SD, SMP sampai perguruan. Itu hikmat masih dalam bilangan hikmat manusia. Di kategori hikmat manusia. Haleluya. Supaya hikmat itu menjadi sempurna harus memiliki hikmat Tuhan, roh hikmat juga dari Tuhan. Haleluya. Seperti Salomo harus dia meminta. Haleluya. Kita lihat juga seperti ini hikmat Salomo. Begitu pula kita lihat juga hikmat setan itu, kalau orang pandai, orang bilang orang pintar. Orang pintar apa? Orang pintar karena dia pintar berbicara dengan setan. Dia belajar ilmu sihir, mantra, okultisme, belajar ilmu sihir, mantra, ilmu hitam, putih, dukun santet, hipnotis, dan lain-lain. Haleluya. Itu namanya orang pintar karena dia pintar dalam berhubungan dengan setan. Berhubungan dengan dewa-dewi yang dia sembah. Haleluya. Itu namanya hikmat setan. Hikmat setan selalu berlawanan dengan hikmat Tuhan. Haleluya. Jadi hikmat kalau orang memiliki hikmat Tuhan itu orang yang pintar, orang yang cerdas. Kalau orang memiliki hikmat setan itu bukan orang pintar, itu orang bodoh. Kalau ukuran firman Tuhan bilang itu orang yang belajar ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, cara mencuri, cara ini itu, cara merampok, cara KKN, korupsi dan lain-lain. Itu semua berasal dari hikmat setan.
Dong belajar kalau rohani tidak ada, moral tidak dibangun, itu dong belajar bagaimana cara mencuri, cara membunuh, cara KKN dan lain-lain. Ini bahaya. Nah, makanya harus mengambil hikmat supaya moral itu bagus. Haleluya, harus memiliki hikmat Tuhan. Roh hikmat. Haleluya. Haleluya. Jadi bagaimana cara untuk Salomo dia menyerukan hikmat Tuhan itu. Jadi ini bisa kita bisa mengerti, kita bisa pahami. Nah, jadi apa itu hikmat Yahweh? Hikmat Yahweh itu Alkitab ini sudah salah satunya. Alkitab kita belajar, kalau itu setelah kita tahu Alkitab ini, kita harus minta hikmat Tuhan, roh yang menghidupkan. Pelita itu, perhatikan pelita. Pelita harus memiliki karunia Roh Kudus. Setelah karunia Roh Kudus, umpama jadi seorang teologi, ahli teologi, dia belajar sampai doktor. Haleluya. Coba kalau dia memiliki Roh Kudus lagi, roh hikmat ada dalam dia, harus dia baptisan Roh Kudus lagi. Nah, itu luar biasa karena dia punya pengetahuan, dia punya karunia ada memiliki karunia Roh Kudus. Karena dia sudah mengalami baptisan Roh. Haleluya. Itu luar biasa. Itu yang firman Tuhan bilang akan hikmatnya sempurna. Haleluya. Sempurna kalau apa? Roh Kristus atau ada baptisan Roh Kudus. Haleluya. Orang Yahudi minta apa? Tanda. Orang Yunani minta hikmat. Tapi sama-sama tidak diberikan. Haleluya. Karena tidak diberikan karena tahu maksud mereka. Roh Kudus tahu maksud mereka. Jadi Tuhan memberikan hikmat, apa semua orang yang meminta itu dia tahu agar dengan hikmat diberikan dengan Tuhan dengan tidak tahan-tahan. Haleluya. Bagi orang yang meminta. Haleluya. Jadi hal yang macam kita mau jadi pemimpin di gubernur, bupati atau di tanah Papua, baik itu seluruh Papua. Nah, itu ya di DPR, ya di pemimpin itu ya salah satu harus belajar. Jadi belajar mendengarkan wejangan hikmat Salomo, terus belajar juga membaca buku-buku wejangan hikmat Salomo, bagaimana Salomo mendapat hikmat, bagaimana penerapannya dalam pemerintahannya, itu penting. Jadi dalam halal bagaimana mendapatkan hikmat dengan berdasarkan hikmat Salomo, berdasarkan pengetahuan rohani, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, itu penting dalam penerapan pemerintahan di wilayah-wilayah kita, di daerah-daerah negeri Kristen. Ya, itu penting. Baik, untuk bisa membedakan mana hikmat Bapa dari Bapa Yesua dan juga hikmat Salomo dan juga hikmat manusia dan hikmat setan. Saya bacakan ayat terakhir, yaitu Yakobus 3 ayatnya yang ke 13 sampai dengan 16. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik dan menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, dan juga janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di mana ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah baik, tidak memihak, tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi muatan-muatan atau ciri-ciri hikmat yang dari atas, dari Bapa, dari Yesua, dari buku Kitab Wahyu, pembuka hikmat Salomo, itu semua itu di dalamnya ada damai, kelemah lembutan, merendahkan diri, tidak memihak, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Kebenaran ditaburkan dengan penuh damai sejahtera dengan kasih. Itu hikmat-hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari bumi itu, dari setan itu yang pertama iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran. Itu hikmat yang dari dunia,
dari hawa nafsu manusia, dari setan-setan. Di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, disertai kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu dari setan-setan, dari hikmat manusia. Dari hikmat setan. Hikmat setan itu diterapkan dalam manusia itu seperti orang belajar ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, karunia-karunia setan lain atau hikmat-hikmat setan lain, seperti mencuri, cara belajar KKN dan lain-lain. Ini semua korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Ini semua hikmat-hikmat setan. Nah, haleluya. Ini kita bisa membedakan. Jadi kalau hikmat manusia itu orang belajar dari SD sampai perguruan tinggi. Haleluya. Hikmat IQ kepintaran orang Israel beda. Haleluya. Karena mereka pintar, mereka bangsa pilihan Tuhan. Banyak penerapan darah mereka itu dari Alkitab, Taurat, dari firman Tuhan sendiri. Haleluya. Bangsa-bangsa lain juga yang kita lihat dari bagaimana kita jauh di Papua juga, bagaimana sekarang hikmat tahun hikmat dibukakan, masalah dibukakan. Kita semua juga harus menerima atau mendengarkan setiap kebijakan hikmat yang sedang disampaikan. Haleluya. Supaya kita bangkit sesuai dengan ISK ini penubuatan bahwa bangsa akan bangkit sendiri untuk menyatu. Haleluya. Dengan hikmat dan marifat. Hikmat marifat itu satu karunia, kesatuan karunia yang tajam. Jadi kalau orang yang memiliki hikmat, Salomo memiliki hikmat itu dia bisa tahu segala sesuatu. Raja-raja di atas tidak banding sama dia tahu karena dia mempunyai mata hikmat. Yesua itu dia punya marifat hikmat yang tajam, kau tidak bisa tipu depan dia. Haleluya. Begitu pula hikmat itu dia menyelidiki segala sesuatu. Hikmat dia mengetahui rahasia-rahasia. Makanya 1 Korintus 2 di sana dia bilang Paulus berlaku memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Jadi ini hal-hal yang diberitahukan melalui channel saya di video-video lalu. Itu bukan juga kami belajar dari teologi atau kepintaran kami. Tidak, tapi apa yang Roh Kudus beritahukan itu kami beritakan. Karena ini berita sama berita kudus dan tidak terbinasakan. Biarlah orang yang mau jadi pintar, bijaksana, dan hikmat mendengarkan apa yang kami sampaikan, mengikutinya diberkati. Haleluya. Karena meterai 6 sudah dibukakan. Tuhan bilang meterai 6 sudah dibukakan. Yang mendengarkan hikmat Salomo yang sedang diseru-serukan, maka itu dia diberkati. Tapi yang menolak itu dia kena kutuk. Itu Bapak beritahukan seperti itu waktu kami berdoa kemarin. Haleluya. Bertanya pada Tuhan. Haleluya. Karena meterai ke-6 sudah dibukakan. Semua rahasia-rahasia di surga itu dibukakan. Rahasia mana dari surga, rahasia pembukaan perbuatan pewahyuan dan buku hikmat Salomo dibukakan. Haleluya. Itu sudah dibukakan. Sehingga banyak orang akan mendapat pengetahuan hikmat Tuhan, hikmat Salomo akan dibukakan pada setiap orang yang mendengar di mana-mana pun mereka berada. Dimana para hamba Tuhan, di mana pun mereka berada yang rindu datang dan berdoa seperti Salomo datang berdoa. Haleluya. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami telah sampaikan wejangan hikmat Tuhan yang sedang berseru-seru. Bapak, untuk Bapak yang sudah disampaikan, sedang kami sedang mendengar dan mengikuti apa yang Bapak sedang bukakan melalui hikmat pengajaran Tuhan, pembukaan dan pewahyuan Tuhan yang kau bukakan dari sebelah timur Bapak Takrabasko lalu berkait ke Bapak Takrabasko. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami percaya Bapak, Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan, Engkau memberkati mengurapinya. Haleluya. Bapak takrab setiap orang yang ragu, Engkau memberikan mereka kepastian, kuatkan iman, kasih pengharapan mereka. Setiap orang yang menantang Bapak dalam nama roh ataupun juga mereka berbalik dengan mereka kekuatan hikmat setannya, dengan ilmu hitam putih dukun santet mantra baca-baca dan apapun semua kami kancing di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Terpujilah Tuhan gunung batu kami yang mengatakan pengajar jari kami berperan. Engkau sumber hikmat, Engkau melebihi Salomo, Engkau melebihi segala-galanya. Engkau sumber hikmat Bapa, di dalam nama Tuhan. Mulialah namamu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Masih Adonai, ikuti terus video-video saya akan selanjutnya. Apa yang akan sampaikan, apa yang Bapak dan Yesus sampaikan melalui Roh Kudus, Roh menyampaikan melalui karunia kami, akan kami terus membagikannya. Haleluya. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Haleluya. Amin.